Gua dipenuhi pertanyaan-pertanyaan adik gue. Kayak gini nih, Kak, gimana cara belajar yang benar? Kak, gimana caranya milih apa yang kita suka dan pelajaran yang kita bosen? Kak, gimana caranya kita jadi sukses setelah kita lulus? Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal gue Syahid aku yakin, dimana di channel ini gue bakal ngebahas apapun yang berhubungan dengan industri kreatif. Jadi buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. Hari ini gue terinspirasikan dari pertanyaan adik gue, dimana dia banyak nanya ke gue terhadap dia punya keputusan hidup, mau dari gimana cara belajar yang benar, gimana caranya milih apa yang dia suka dan pelajaran yang bikin dia bosen, sampai gimana caranya dia jadi sukses setelah dia lulus. Sebelum gue bahas bagaimana caranya membuat keputusan kalian lebih efektif, gue mau kita ketemu dulu nih secara makro tipe-tipe keputusan. Jadi ini gue ambil dari Jeff Bezos, orang terkaya di dunia. Nah, di tahun 2015 dia bilang ada dua tipe keputusan-keputusan. Satu adalah yang irreversible, gak bisa muter balik lagi apapun yang sifatnya keputusan itu satu tipe. Satu, kalian harus mikir secara mateng-mateng, konsul, pikir baik-baik, pikir 2, 3, 4 kali. Pokoknya ini adalah keputusan yang nggak bisa kalian putar balik dalam time frame yang sudah kalian komit. Jadi begitu kalian make that decision, ambil keputusan itu, kalian harus komit. Nah, keputusan tipe 2 atau type 2 decision, reversible. Gimana sifatnya itu keputusan, itu cepat frekuensinya. Jadi begitu kalian tahu salah, langsung balik lagi. Jeff Bezos dan petinggi-petinggi Amazon untuk setiap kali dia ngambil keputusan, mikir dulu, ini keputusan tipe 1 atau tipe 2. Sekarang kalian udah tahu nih tipe-tipe keputusan. Kita moving on ke gimana caranya ngambil keputusan tersebut. Cara efektif yang pertama itu expected value-nya, dimana konsepnya gua ambil dari buku Anyduck Thinking in Bets. Premisnya adalah setiap kali kita ambil keputusan, kita harus mikir 3 variabel. Nah, yang pertama, potensi rewards-nya apa? Keuntungannya apa? Apa yang gua dapat dari keputusan ini? Kedua, persentase untuk gua dapat rewards ini berapa persen? Lalu yang ketiga, resource apa yang harus gua keluarkan untuk follow through keputusan ini? Waktu kah? Uang kah? Apakah ada opportunity cost terhadap keputusan gue ini? Nah, definisi opportunity cost sendiri adalah setiap keputusan menghasilkan keuntungan dan kerugian secara bersamaan. Contoh aja, kalian beli iPhone yang nilainya 20 juta. Padahal kalian tahu nih, 20 juta itu bisa kalian gunain untuk investasi. Contohnya aja saham. Dan kita coba aplikasiin ini ke konsepnya Anyduck dengan analoginya poker. Kita lagi lawan satu orang nih, dan uang di tengah sudah sampai $950. Dan orang yang kita lawan ini mendadak dia ngebet lagi $50. Jadi total ada $1000 yang ada di tengah untuk bisa kita menangin. Untuk kita ikut bet ini, kita harus call $50 juga dong. Dan konsepnya Anyduck, kita melihat dari gaya permainan dia, kayak ada 50% dia itu ngebluff, dia itu bohong. Sebenarnya kartu dia itu nggak bagus. 50% tersebut adalah probabilitas kita untuk menang dikali dengan potensial upsetnya, which is $1000. 50% dikali $1000 jadi $500. Kita cukup keluarin $50 doang untuk ngedapetin $500. Itu udah 10 kali lipat loh. Secara keputusan itu adalah keputusan yang bagus untuk kita ngebet. Tapi ternyata dia punya kartu yang bagus banget dan kita kalah. Mungkin hasilnya jelek untuk kita, tapi keputusan yang kita buat tetap bener. Cara yang kedua untuk ambil keputusan adalah hell yeah or no. Ini lebih ke intuisi. Sekali kalian mau ngambil keputusan, kalian coba bayangin dari kalian punya badan, otak, dan hatinya kalian. Kalau kalian mendengar sesuatu, apakah kalian berasa hell yeah, kayak wow gue butuh banget nih, atau enggak deh, jangan bilang di tengah-tengah, kayak misal enggak ya, atau hell yeah yang kayak yeah, itu kalian dismiss. Jangan ambil keputusan yang di tengah-tengah kayak gitu. Apakah dengan menerapkan analisa ini dan ini pasti bakal kita dapetin hasil yang bagus?
Tentunya enggak dong. Tapi yang namanya keputusan, dinamika hidup, namanya outcome, namanya hasil, itu ada variabel dari yang maha kuasa. Jadi kalian nggak bisa kontrol namanya outcome. Tapi aksi dari keputusannya kalian itu bisa pegang. Dan untuk membuat aksi kalian lebih efektif, keputusan kalian lebih efektif, kalian bisa nerapin risk benefit analisa ini dan kalian punya intuisi. Biasanya orang-orang terperangkap adalah ketika mereka memakai intuisi mereka tanpa adanya analisa. Mereka berasa ya it's okay lah, terus-terus untung, mereka kayak kejatuhan duren dan mereka berhasil. Dan akhirnya mereka baik terhadap mereka punya intuisi. Itu yang salah. Itu yang biasanya orang terperangkap, tapi nggak ada analisa terhadap expected value-nya. Yang gue recommended kalian, regrets of the outcome. Mau outcome itu bagus atau outcome itu jelek, terutama kalau bagus nih, tetap lakuin analisa terhadap expected value. Risk benefitnya apa? Kalau kita hoki terus, kita jadi bias bahwa ternyata kita cukup pakai intuisi. Itu yang bikin hidup kita makin bahaya. Mau hasil itu baik atau jelek, kalian tetap analisa apa yang bisa diimprove dari kalian punya keputusan. Nah, itu yang baru bener. Dan poin terakhir dari gua, coba sabar terhadap hasilnya, nggak sabar terhadap keputusannya. Aksinya, be patient with the results, be impatient with the action. Semakin banyak kalian lakuin keputusan, akhirnya kalian bisa dapetin hasilnya. Quality build quality. Jangan lupa komen, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman-teman kalian, and see you next video. Salam kreatif.